Halo ADM People, ketemu lagi dengan di podcast Himap. Nah, di sore hari ini kita kedatangan orang-orang hebatnya Himap. Ketiganya ini adalah angkatan 2020 administrasi publik. Nah, mungkin sebelum lanjut, mungkin boleh dulu kita tanya-tanya siapa namanya begitu, karena kata orang tak kenal maka tak sayang begitu. Tapi tahulah bagaimana menurutnya orang-orang itu. Mungkin langsung saya persilakan dari yang di samping saya. Oke, terima kasih host pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar. Saya merupakan pengurus Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik. Jabatan saya di HIMAP, anggota riset dan advokasi. Jabatan saya di UKM, di FISIP, adalah pimpinan umum Lembaga Pers Mahasiswa LPM Nasional FISIP Untar. Terima kasih kali. Baik teman-teman, oke, mungkin untuk selanjutnya saya persilakan untuk kakak. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Elvis, menjabat sebagai pengurus HIMAP 2 periode di HIMAP, merupakan pengurus divisi PKJI, Departemen PKJI, juga pernah menjabat sebagai ketua umum di salah satu UKM di FISIP, yaitu UKM Persekutuan Mahasiswa Kristen FISIP Untar. Terima kasih. Terima kasih Kak Elvis. Mungkin yang terakhir. Ya, oke, baik. Halo ADM People, perkenalkan nama saya Kelvin Gosal. Di tahun kemarin saya dipercayakan sebagai ketua umum, dan di tahun sebelumnya juga dipercayakan sebagai koordinator PKJI, dan juga berproses bersama teman saya yang sangat-sangat luar biasa ini di LPM dan di PMK seperti itu. Mungkin itu saja sedikit perkenalan. Nah, terima kasih. Oke, ADM People, ketiga senior saya ini sudah memperkenalkan namanya. Ada tadi dari Kak Ali Akbar, kemudian ada Kak Elvis, kemudian ada Kak Kelvin. Oke, mungkin lebih awalnya mungkin saya tanya-tanya boleh Kak? Boleh. Mengenai pilihan berapa sih di administrasi publik, kenapa sih sampai mau pilih administrasi begitu? Mungkin dari Kak Elvis boleh? Oke, sebenarnya saya kemarin waktu mendaftar ingin sekali masuk ke hukum, cuman karena orang tua tidak merekomendasikan hukum, makanya saya mencoba mencari fakultas yang bagus. Kebetulan saya searching di Google, dapatnya ada satu prodi yang bagus, administrasi. Nah, akhirnya saya memilih administrasi publik sebagai pilihan pertama. Nah, karena saya seleksi mandiri, saya juga memilih ilmu pemerintahan dan ilmu komunikasi. Cuman lolosnya di administrasi publik, makanya saya masuk ke administrasi publik. Gitu sih. Oke, terima kasih. Berarti pilihannya lebih ke FISIP begitu? Iya. Hanya terjunnya ke langsung pilih administrasi. Iya. Oke, terima kasih Kak Elvis. Mungkin Kak Kelvin bisa di-share sedikit. Oke, baik. Untuk pilihan masuk itu sebenarnya saya tertarik di ekonomi begitu. Pilihan 1, pilihan 2 saya masuk ekonomi. Dan pilihan ketiga itu administrasi. Dan kenapa administrasi menjadi pilihan ketiga? Dikarenakan ya memang pada awalnya memang niat besar di ekonomi begitu. Tetapi ketika kita mencari referensi lagi, ternyata administrasi juga menjadi salah satu prodi yang menjanjikan di masa depan. Makanya kenapa dipilih untuk jadi pilihan ketiga. Dan rezekinya ya sudah masuk di administrasi begitu. Dan juga kalau ditanya alasannya karena tadi untuk prospek kerjanya tinggi dan sebagainya, terus juga sangat-sangat bahagia lah tentunya untuk masuk dalam administrasi seperti itu. Ini saja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kelvin. Sudah memilih administrasi meskipun di pilihan ketiga begitu. Mungkin dari Kak Ali. Oke, terima kasih. Alasan saya masuk di administrasi itu adalah kemauan orang tua, dan merupakan administrasi itu adalah pilihan pertama. Alhamdulillah saya bisa lolos di pilihan pertama. Nah, kemudian karena saya masuknya jalur mandiri, saya sangat bersyukur bisa masuk di administrasi karena sebelum saya masuk itu saya coba
sama juga dengan saudara Elvis, saya juga searching di Google apa sih itu administrasi. Oh, ternyata banyak sekali ilmu yang dipelajari. Kalau kita masuk ekonomi, kita juga belajar tentang manajemen. Nah, begitu. Itu alasan saya, dan juga saya sangat patuh dengan apa yang dikatakan oleh kedua orang tua saya. Mungkin itu. Ya. Oke, terima kasih ketiganya sudah mau sharing dengan kita. Nah, memang kita lihat, misalnya ketiganya ini, nah memang dari Kak Ali pilihan pertama, dari Kak Kelvin mungkin dijadikan di opsi terakhir karena lebih memilih ekonomi yang pertama, kemudian begitu juga Kak Elvin yang tertarik memang di fisik begitu, tapi ya semuanya memang ada minat begitu di administrasi sampai sekarang ini. Oke, kita beranjak mungkin kita tanya-tanya seputaran tentang dunia organisasi. Nah, ketiganya kan tadi yang saya dengar di perkenalan itu rata-rata semua 2 periode, begitu, 2 periode menjabat di kepengurusan himpunan mahasiswa administrasi publik. Nah, mungkin bisa di-sharing juga dengan teman-teman bagaimana semenjak jadi pengurus begitu, dari awal jadi minat mau masuk organisasi, mau masuk himap sampai bisa jadi pengurus. Mungkin bisa di-sharing juga dengan teman-teman supaya bisa jadi motivasi juga begitu. Mungkin dari Kak Ali. Oke, terima kasih. Mungkin alasan saya kenapa masuk organisasi di himap, yang pertama itu pada tahun 2020 itu adalah tingginya angka COVID-19, betul ya? Betul. Maka atas dasar itulah ketika COVID itu semua masa perkuliahan online. Nah, jadi saya merasa tidak ada bersosialisasi dengan teman atau keluarga-keluarga yang dekat. Nah, mungkin alasan itulah saya mau keluar dan juga mau mencari teman, dan saya berasal dari daerah kabupaten. Nah, jadi itu alasan saya masuk di himap, karena mau mencari teman, mau mencari relasi, dan juga ingin belajar lebih lagi tentang bagaimana sih prodi administrasi ini. Mungkin gitu. Ya. Oke, terima kasih Kak Ali. Berarti dari Kak Ali sendiri itu memang karena pas di zamannya Kak Ali di 2020 itu masih merak-meraknya COVID begitu, sehingga masih interaksinya masih banyak di rumah, sehingga dia memilih untuk masuk ke dalam organisasi atau kehimpunan untuk tambah relas, tambah teman begitu. Mungkin lanjut ke Kak Kelvin. Ya baik, sebenarnya alasannya kurang lebih sama begitu, karena kita berada di angkatan yang sama, tentunya punya masalah yang hampir sama begitu tentunya. Dan juga kenapa sampai ingin berproses di himap, dikarenakan ya mereka sebenarnya fun fact-nya adalah kita bertiga itu satu kelas begitu. Dan banyak pengurus yang angkatan 20 itu yang memang teman kelasan kita, yang kita pertamanya ya di sini untuk seperti itu, karena tadi kita adalah angkatan COVID, otomatis kita dibatasi untuk ruang gerak. Makanya kenapa ketika ada himpunan yang menyediakan wadah, kita berada di sana. Yang memang awalnya adalah kita cuma untuk nongkrong begitu ya, karena di sini saja kita bisa ketemu teman-teman begitu. Dan pada akhirnya juga ternyata setelah kita mendalami di sini, ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari begitu. Dan akhirnya kami bertiga pun awalnya adalah cuma untuk nongkrong, dan akhirnya kita ya sudahlah, kita berproses begitu. Dan ada juga banyak teman-teman lain yang mungkin hampir sama latar belakangnya begitu, yang memang akhirnya dari awalnya cuma iseng untuk nongkrong sampai akhirnya kita berproses dan ya sampai di titik ini begitu. Mungkin itu saja saya memberikan. Oke, terima kasih Kak Kelvin. Kita sudah dengar dari Kak Kelvin, ternyata ketiganya ini adalah satu kelas ya, di kelas C administrasi 2020 ya. Jadi bisa dari ikut-ikutan dengan teman juga begitu, bisa saling mengajak untuk masuk ke organisasi. Mungkin bisa kita dengar dari Kak Elvis. Kalau saya pribadi, kenapa saya masuk himap? Mungkin kan sama dengan teman-temanku di sebelah juga. Tahun 2020 itu masa pandemi. Nah, selain
karena saya tidak punya ruang gerak yang luas waktu itu. Saya juga orang NTT, kampungku jauh, jadi tidak punya teman di Palu begitu selain keluargaku. Nah, akhirnya kumpul dengan teman-temanku, di teman-teman kelasku, mulai sudah diajak ikut kegiatan pertama itu kalau tidak salah LDK. Saya belum ikut administrasi camp waktu itu di periode di zamanku waktu teman-teman angkatanku ikut ADM camp, saya belum ikut. Jadi saya dipanggil ikut LDK, mulai ikut LDK ya sudah waktu itu mulai berjalan waktu ikut panitia Ilmu Peduli, habis itu panitia Des Natalis. Setelah itu dengan sendirinya sudah waktu ada open rekrutmen pengurus masuk ke pengurusan. Akhirnya selama 1 tahun menjalankan tugas di kepengurusan, ya walaupun kandaku di sebelah lebih banyak menjalankan kepengurusan daripada saya, tapi di periode ketua ketika Kelvin naik ketua umum, ya kami dipanggil kembali angkatan 20. Mau tidak mau suka tidak suka ya kami harus masuk kok. Karena yang pertama ini himpunan lembaga yang kami kenal pertama, yang kedua memang temannya kami juga yang masuk jadi ketua. Itu sih alasannya. Terima kasih. Oke, ADM People. Jadi sudah kita dengarkan ketiganya pengalamannya bagaimana mau masuk di organisasi. Nah, memang dari ketiganya pun dari awal tidak saling mengenal begitu. Dari ada yang dari daerah kabupaten, ada yang dari Kota Palu, dan ada juga Elvis dari NTT begitu. Kemudian kita kayak mereka dipersatukan, dikumpulnya untuk apa di organisasi ini di HIMAP begitu. Kita juga dengar alasan dari Kak Elvis tadi bahwasanya ketika promosi tidak ada kata lambat begitu, ketika memang ada niat hati ingin masuk ya berarti sungguh-sungguh memang mau masuk begitu. Iya. Oke, ADM People, jadi kita lanjut lagi nih tanya pada senior saya. Oke, mungkin yang kita tanya lagi dan jadi tanda tanya besar juga mungkin dengan teman-teman di sana. Gimana sih caranya kakak itu mau sampai jadi pengurus begitu, mau ambil di divisi ini gitu. Nggak bisa di-share mungkin ahlinya atau mungkin minatnya di divisi ini sampai mau mungkin jadi pengurus di GIMAP. Mungkin dari Kak Kelvin dulu. Ya, oke, baik. Ya, itu seperti yang saya bilang tadi di awal, kita kan awalnya iseng-iseng gitu, tapi setelah mencoba berbagai macam kegiatan yang dilakukan di HIMAP ternyata banyak yang bisa diambil, dan pada akhirnya ya sudah kami punya semangat yang sama, yaitu kita ingin coba membuat HIMAP itu lebih baik lagi ke depannya dengan ya kita masuk di kepengurusan begitu dengan masing-masing minatnya kita. Nah, saya pribadi di awal-awal saya PKJ karena memang ada minat di bagian diskusi dan ya banyak kajian-kajian yang mungkin bisa kita pelajari begitu, yang bisa sharing ke adik-adik begitu, dan juga teman-teman yang lain, teman-teman seangkatan. Makanya kenapa sampai komitmen di dalam kepengurusan di awal adalah karena teman juga itu menjadi salah satu faktor kenapa kita bisa sama-sama di sana. Karena kalau misalnya kita sendirian di sana, otomatis kita akan agak punya banyak pertimbangan untuk masuk. Tapi untungnya di angkatannya kami cukup banyak itu yang ingin masuk di sana. Makanya ya sudah, kita saling mengajak, kita saling ayo kita ingin berubah HIMAP ke arah mana nih yang lebih baik, yang seperti apa masing-masing dari perspektif masing-masing. Makanya kenapa Elvis dengan saya di PKJI, terus Ali juga punya departemen yang lain yang memang sesuai minatnya, dan juga ada teman-teman yang lain begitu. Jadi kita ada di himpunan karena memang kita ingin membuat himpunan itu ke arah yang lebih baik, yang menurutnya kita walaupun HIMAP tidak membutuhkan kami, tapi kami rasa ya kami harus ada di sana karena HIMAP adalah lembaga pertama yang menyambut kami di sini, dan juga banyak hal yang menjadi semangat kami untuk merubah HIMAP ke arah yang lebih baik begitu. Mungkin itu saja sih yang menjadi motivasi. Oke, terima kasih Kak Kelvin. Dari Kak Kelvin sendiri ya sudah kita dengar bahwasanya dari Kak Kelvin sendiri mungkin faktor utamanya itu juga gara-gara teman begitu. Kemudian memang minatnya di PKJI, divisi PKJI untuk mengembangkan keilmuan yang juga mau belajar di divisi itu. Mungkin dari Kak Elvis. Kalau dari saya itu, kenapa saya masuk pengurus? Seperti yang saya bilang tadi, karena saya sudah lalui banyak proses di HIMAP, dan juga karena itu sih setelah berproses saya merasa ya karena kayaknya lembaga ini salah satu wadah yang bisa menampung saya, apalagi orang yang jauh toh. Terus kenapa saya memilih divisi PKJI?
Lalu itu kalau di zamannya kami itu ada kelompok kajian namanya, mungkin kalau sekarang namanya study club. Nah, jadi saya waktu itu dipercayakan sebagai mentor 2, mendampingi mentor 1, pengurus waktu itu. Nah, setelah itu saya merasa bahwa kayaknya divisi PKJ salah satu divisi yang bagus begitu, karena kalau saya masuk ke HIMAP, saya pikirku pasti saya tujuannya belajar tentang kajian keilmuan kita, tentang mungkin ilmu-ilmu yang kita pelajari di kelas kita pelajari ulang di sini, dan mungkin dia akan lebih luas. Saya pikir kayaknya bagus PKJ. Terus mungkin ini kemarin pikiran naif. Saya juga merasa kemarin divisi PKJ tidak seberat divisi yang lain begitu, karena kalau divisi SDM dia buat kegiatan pasti capek toh. Nah, sedangkan divisi PKJ kemarin cuma buat diskusi. Ternyata waktu saya masuk tidak seringan itu, ternyata lebih berat. Nah, itu sih mungkin alasan kenapa saya masuk pengurus. Terima kasih. Oke, terima kasih KLP. Jadi kalau dari KLP sendiri teman-teman, KLP itu kan dia notabene orang jauh begitu, hingga dia memang memerlukan organisasi ini untuk bisa cari teman begitu di Kota Palu ini. Juga dari KLP sendiri dia minatnya juga sama dengan Kak Kelvin, minatnya di penalaran kajian keilmuan begitu, karena emang sukanya diskusi, memang mau belajar tentang keilmuan apa itu administrasi begitu. Nah itu mungkin sedikit dari Kak, mungkin dari Kak Ali. Kalau dari saya alasan masuk di pengurus, yang pertama itu relasi. Saya ingin menambah relasi. Kalau menurut saya kalau kita hanya diam di tempat itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka saya coba masuk di pengurus di HIMAP, dan di pengurusan saya masuk di departemen. Untuk periode pertama itu anggota humas, dan di periode kedua itu riset dan advokasi. Nah, kenapa saya memilih di periode kedua riset dan advokasi? Karena kembali lagi ke latar belakang dan organisasi kedua saya, yaitu LPM, di mana di sana di LPM itu kebiasaannya menulis dan membaca. Jadi atas dasar itu saya lebih memilih untuk mengurus di HIMAP, itu adalah riset dan advokasi. Kenapa? Karena saya suka sekali mencari hal-hal yang baru, kemudian membantu teman-teman mungkin ada yang kesusahan yang mengurus berkas-berkas di birokrasi, karena kita tahu bahwa untuk mengurus berkas-berkas di birokrasi atau pengajaran itu biasanya berbelit-belit. Biasa kita di apa namanya, biasa disuruh ke sana kemari, Pimpom. ya di pimpom. Nah, atas dasar itu saya mencoba masuk, dan alhamdulillah ya beberapa advokasi juga telah kami lakukan. Mungkin Oke, dari saya. terima kasih Kak Ali. Kak Ali sendiri itu memang ingin nambah relasi begitu. Kenapa dia mau masuk jadi pengurus? Hingga dari Kak Ali Akbar sendiri memilih terjun ke divisi riset dan advokasi untuk lebih belajar di situ dan mau mengurus masalah-masalah yang ada di kampusnya ataupun di luar. Nah, mungkin teman-teman ADM People juga bertanya, kenapa kayak ketiganya ini PDH-nya beda-beda begitu. Kita ketahui juga teman-teman dari di awal di perkenalan tadi, misalnya ketiga narasumbernya kita pada sore hari ini bukan hanya mengurus di himpunan mahasiswa administrasi saja, tapi ada lembaga lain juga, di UKM juga begitu ya Kak? Betul. Jadi nah itu pertanyaan dari saya juga atau mungkin dari teman-teman, gimana sih cara bisa mengatur waktu begitu, ambil dua lembaga, kan kita tahu pasti ya waktu apa pembagian waktunya ini ya pasti setengah mati begitu. Nah mungkin dari ketiga narasumber kita bisa apa namanya bagi waktu dengan baik begitu, sehingga bisa bertahan sampai 2 periode. Mungkin langsung saya tanya, gimana sih cara pembagian waktunya di
antara di HMJ dengan UKM yang sudah KKKP? Mungkin dari kali. Oke, kalau dari saya untuk membagi waktu itu, saya menuliskan kira-kira rundown atau kegiatan saya pada contohnya hari Senin. Nah, saya membuat semua tulisnya kira-kira mata kuliah jam berapa, mungkin ada rapat di HIMAP jam berapa, di LPM jam berapa. Nah, di situ kemudian kita prioritaskan. Nah, setelah kita prioritaskan, kira-kira ini lebih diprioritaskan lah untuk melakukan rapat di sini. Sepertinya di tempat lain itu bisa selesai dari rapat itu. Dan juga untuk mata kuliah itu kalau dari saya lebih saya wajibkan untuk masuk mata kuliah. Dan selanjutnya kalau kita membuat seperti rundown itu akan terbawa terus dan akhirnya kita bisa memanage atau bisa mengatur waktu atau kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya. Dan di ADM juga pasti kita masuk atau pernah program mata kuliah manajemen. Nah, mungkin dari situ juga saya bagaimana belajar tentang manajemen waktu agar kita berlembaga bisa lebih produktif lagi, bisa membagi waktu, mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk berlembaga, gitu kalau dari saya. Wah, ya ngeri sih kalau mendengar dari cerita Kali Akbar sendiri. Makanya memang tentunya kita di administrasi sedang belajar manajemen, Ya. berarti dipergunakan dengan baik betul dari Kali Akbar sendiri sehingga bisa buat rundown begitu, dimana memang untuk di HIMAP, untuk di sebelah juga, di lembaga sebelah juga, sehingga bisa mengurus di kedua lembaga ini. Mungkin dari Kak Elvis. Oke, kalau dari saya mungkin sama dengan Ali. Yang paling pertama itu yang harus dilakukan adalah buat schedule atau jurnal waktu-waktunya kita. Bagaimana kita membagi waktunya kita tuh, mana prioritas yang harus kita prioritaskan. Nah, selanjutnya mungkin untungnya PMK dan HIMAP itu tidak punya kegiatan bertabrakan, karena biasanya kalau HIMAP rapatnya siang, PMK rapatnya malam. Jadi masih bisa dibagi lah waktunya begitu. Siangnya kami rapat di HIMAP, malamnya rapat di PMK. Begitupun dengan Kelvin. Dia biasanya datang siang rapat di sini, malam kalau ada rapat yang di hari yang sama pun tidak akan bertabrakan karena beda waktu dan jamnya. Terus mungkin seperti yang dibilang Ali sih, kita harus melihat mana yang paling prioritas yang kita harus lakukan. Kalau misalnya di sini tugasnya berat, di PMK tugasnya ringan, mungkin bisa dibagi waktunya teman-teman di PMK pengurus yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya. Tapi kalau misalnya ada tanggung jawab berat di PMK dan tanggung jawab di sini tidak terlalu dibutuhkan saya, mungkin saya akan prioritaskan PMK yang itu sih. Jadi melihat mana paling prioritas yang kita harus lakukan. Dan juga mungkin kalau soal mata kuliah, ya itu juga teman-teman bagaimana mengatur waktunya. Kayak tugas yang diberikan dosen kan tidak mungkin cuma satu hari itu, apalagi tugasnya banyak. Pasti dia ada jangka waktu 1 minggu, dikerjakan memang sebelum ada kegiatan. Jadi kan juga kalau kegiatan-kegiatan organisasi itu tidak mungkin dia muncul tiba-tiba, tiba apa kita melaksanakan itu tidak mungkin toh. Pasti ada penyusunan waktu, ada penyusunan rundown, ada penyusunan ini. Jadi bagaimana kita untuk menyusun saja waktu kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang kita ada kewajiban kita seperti ini mungkin kalau saya. Oke, terima kasih Kak Elvis. Nah, mungkin dari Kak Elvis sendiri teman-teman itu hampir sama dari Kali. Memang lebih kayak mengatur waktu mungkin untuk time schedule gitu. Mana yang kayak lebih prioritas yang memang harus ketika ada kegiatan yang bertabrakan atau rapat yang bertabrakan itu ya tinggal memilih yang memang mana yang saya lebih dibutuhkan gitu. Nah, mungkin itu sedikit dari Kak Elvis. Mungkin kita ke Kak Kelvin. Cara waktunya. Ya, oke. Kalau dari saya pribadi, soalnya saya
itu semuanya tergantung dari prioritasnya teman-teman begitu. Dan ya saya pribadi pastinya kuliah itu menjadi prioritas pertama dan organisasi menjadi prioritas kedua. Dan untuk semua pilihan itu mempunyai risikonya masing-masing begitu. Karena jikalau kita menjadi mahasiswa yang kita pilihannya adalah berorganisasi dengan berkuliah, otomatis ada beberapa hal yang kita korbankan. Contohnya waktu istirahat mungkin, atau waktu kita untuk nongkrong dengan teman-teman begitu, otomatis itu yang dikorbankan begitu. Tetapi menurut saya itu masih worth it untuk kita korbankan, karena ada beberapa hal yang memang bisa kita dapatkan ketika kita berorganisasi dengan kita masuk kuliah begitu. Walaupun memang untuk masa-masa nongkrong dan kumpul-kumpul bersama teman-teman itu sesuatu yang memang seru begitu, tapi menurutku itu masih bisa ditaruh di bagian terakhir begitu. Karena jikalau kita terlalu memprioritaskan nongkrong, bukan saya bilang nongkrong salah, tapi pendapat pribadi adalah nongkrong itu bisa nanti begitu ya. Karena kalau jika kita kuliah, otomatis itu punya masa waktu yang memang ditentukan berapa tahun begitu, dan ya kita maksimalkan di bagian sana. Karena nongkrong bisa, ya bisa dibilang seumur hidup kita bisa nongkrong gitu ya. Tapi masalah kuliah, masalah organisasi itu dibatasi oleh waktu. Kayak masa itu pasti akan berlalu begitu, dan orang-orang baru akan ganti, dan kita tidak bisa kembali di masa itu. Makanya kenapa untuk semua mahasiswa baru itu biasanya saya kalau ditanya, Kak, bagusnya kita kupu-kupu atau organisasi? Kalau saya bilang itu tergantung teman-teman bagaimana. Kalau memang teman-teman ingin cuma mengejar IPK dan untuk nongkrong, ya silakan kupu-kupu begitu. Tetapi ingin mengejar pengalaman, mengejar relasi, mengejar waktu-waktu yang produktif, ya kalian jangan kupu-kupu gitu. Kalian harus memanage waktu memang yang betul-betul itu produktif. Contoh kayak seperti tadi misalnya kayak kakak Elvis, dia pagi sampai siang kuliah, siang sampai sore misalnya rapat, sore sampai malam pun rapat begitu. Walaupun itu memang memakan waktu tenaga, tidak ada waktu nongkrong, tapi ada banyak hal yang didapatkan di sana, banyak pengalaman, banyak relasi, banyak pembelajaran juga, banyak hal-hal baru yang didapatkan dari perkuliahan dengan rapat-rapat itu. Walaupun tidak semua orang bisa tahu apa yang didapatkan. Makanya kenapa ketika mau relate dengan apa yang kami bertiga bilang di sini, ya itu harus berorganisasi. Karena jika cuma dilihat dari luar, pastinya banyak orang bilang ya itu nggak mungkin sebagus itu lah. Ya, dan ya tidak bisa dibantah, karena mau kita buktikan pun setengah mati, karena itu tidak bisa dilihat, karena ya itu yang bisa dinikmati ketika kita berorganisasi gitu. Mungkin itu saja sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak Kelvin sudah bagi sedikit ceritanya. Memang ketika memang kita terjun ke dunia organisasi, nah memang harus ada yang dikorbankan begitu. Jadi dikorbankan, tapi diperhatikan juga. Seperti memang waktu-waktu nongkrong dengan teman-teman, waktu mungkin nongkrong dengan pacar juga begitu. Jadi yang ada dikorbankan sedikit. Tapi kita sebagai mahasiswa yang tentunya yang paling diprioritaskan itu mungkin lebih kayak ke tugas-tugas kuliah begitu. Nah oke. Kita sudah mendengar dari ketiga narasumber kita, teman-teman. Mungkin saya beranjak, kalau perlu teman-teman tahu juga nih, ketiganya senior-senior saya yang ada di sini itu mantan-mantan ketua. Betul Kak? Ya, betul. Nah ketiganya ini mantan-mantan ketua di organisasinya. Ada Kak Ali, mantan pimpinan LPM, ada Kak Kelvin, mantan ketua umum di Himap Fisip Unpad, dan ada Kak Elvis, mantan ketua di PMK Fisip. Nah mungkin saya bertanya, bagaimana sih sampai bisa terpilih jadi ketua, atau bagaimana juga pengalamannya semenjak jadi ketua begitu dengan dua organisasi. Mungkin dari Kak Ali Akbar. Ya, kalau dari saya pengalaman sehingga terpilih jadi pimpinan umum, yang pertama mungkin karena kami di LPM itu kami bertiga adalah satu angkatan, sama-sama musyawarah besar, musyawarah tahunan. Jadi di angkatan kami itu yang paling tertua adalah kami bertiga. Jadi kami sudah istilahnya musyawarah kecil-kecilan lah. Ternyata dari kedua teman saya di samping ini sudah punya niat, ternyata mau menjadi ketua lah di lembaga-lembaga yang mereka
masuk juga. Nah, maka saya terpilih menjadi pimpinan umum di LPM Nasional, yaitu berkat teman-teman saya juga yang di samping yang telah memperjuangkan bagaimana sehingga terpilihnya saya di LPM Nasional. Dan juga mungkin melihat track record, mungkin itu salah satu terpilih. Mungkin itu kalau dari saya. Sekian. Terima kasih Kak Ali. Nah, jadi memang dari Kak Ali sendiri tuh memang sudah ada memang niat begitu mau jadi pimpinan di LPM. Jadi itu memang betul-betul diusahakan dengan bantuan dari teman-teman yang ada di kepengurusan. Oke, kita beralih ke Kak Kelvin. Gimana bisa terpilih jadi ketua dan gimana pengalamannya di satu periode? Ya oke, baik. Kalau untuk cara terpilih otomatis ya kita di Mustal gitu. Seperti Kakak Ali juga dia ada di Mubes. Dan tentunya juga ya kurang lebih hampir sama begitu. Karena kita satu angkatan, kita punya musyawarah juga. Dan ya karena teman-teman di satu angkatan pun juga sudah memilih jalannya sendiri. Dan otomatis banyak juga yang memberikan mandat dan kepercayaan untuk menduduki jabatan ini. Makanya kenapa saya yang diamanatkan untuk itu. Dan ya kalau terpilih otomatis bantuan dari teman-teman juga begitu yang memang memberikan support, memberikan juga dukungan yang memang akhirnya ya sudah kalau naik nanti yang kita sama-sama berjalan di sana itu himap ke arah yang lebih baik lagi begitu. Dan juga kalau untuk pengalaman selama menjadi ketua untuk masalah waktu menurutku ya tadi tidak ada terlalu problem yang seperti apa begitu, karena ya seperti tadi kita harus manage waktu dengan baik. Itu saja sebenarnya yang jadi persoalan besar. Kalau kita tidak bisa manage waktu otomatis akan terbengkalai semua begitu, kepengurusan tidak, kuliah juga tidak dan sebagainya gitu. Jadi kalau saya untuk tantangan tidak terlalu banyak sebenarnya menjadi tantangan yang besar ketika menjadi ketua. Tetapi yang menjadi catatan adalah multi organisasi itu tidak menjadi persoalan sebenarnya, karena yang penting kita dapat melihat waktu-waktu yang tepat untuk kita isi begitu. Kayak tadi Kakak Ali juga, Kakak Elvis juga punya banyak organisasi, dan itu tidak menjadi penghalang yang membuat kita menjadi pilih salah satu, tapi melainkan kita bisa jalan bersama dengan itu waktu yang memang sudah di IVCM kan. Jadi menurutku multi organisasi berjalan di banyak organisasi pun tidak jadi persoalan. Yang penting dari diri kita sendiri bagaimana cara membawa diri begitu. Itu saja sih untuk masalah pengalaman dengan cara terpilih. Itu yang mungkin. Nah, terima kasih Kak Kelvin sudah cerita sedikit pengalamannya dan bagaimana cara terpilih. Nah memang saya juga pas masa di periodenya Kak Kelvin saya volunteer pada saat itu. Saya memang melihat progres kerja dari Kak Kelvin sendiri pas waktu menjabat kemarin. Mungkin kita lanjut ke Kak Elvis, mana pengalamannya? Kalau dari saya sebenarnya kenapa saya bisa naik ketua PMK, kita dari kuliah dulu sih di belakangnya. Nah, setelah saya masuk himap lama saya mulai mengenal satu lembaga persekutuan sesama Kristen. Nah setelah itu mulailah saya masuk ke sana, mulai masuk dan berdinamika di sana, berproses di sana, mencari pengalaman di sana. Nah seiring dengan berjalannya waktu, ya mungkin karena banyak juga proses yang saya lalui, banyak juga hal yang saya dapatkan di sana. Jadi mungkin itu sih yang buat saya naik ketua, juga punya keinginan untuk naik ketua di sana. Juga selain itu saya mungkin sedikit cerita bahwa dulu waktu zaman itu saya merasa kayaknya saya harus memperbaiki diriku, karena saya merasa sudah jauh dengan Tuhan gitu. Dengan banyak tontonan TikTok, banyak pikiran-pikiran yang mungkin lalu mengacaukan pikiranku, saya sempat kayak itu sih, sangat jauh saya rasa dengan. Jadi kayaknya kalau saya berproses di PMK juga saya bisa dapatkan hal-hal yang mungkin kemarin. Jadi ada pikiran yang menolak pikiran yang baru masuk ke pikiranku begitu ya. Bisa berdiskusi di sana dan segala macam. Dan akhirnya saya memilih masuk ke sana. Terus
pengalaman ketika saya masuk jadi ketua di sana itu mungkin sama dengan teman-teman ketua di sampingku rasakan mungkin. Jadi kayak seru. Jadi ketua itu senang, seru begitu. Karena pertama kita pasti akan lebih banyak punya teman begitu. Dulu kalau kita jadi anggota kita tidak jauh dari senior, mungkin kita tidak banyak kenal senior. Tapi ketika kita jadi ketua, kita akan lebih dekat dengan senior, dengan junior. Jadi lebih seru begitu. Cuman kalau dinamika yang ada mungkin ya itu sih, mungkin kayak perubahan-perubahan yang terjadi di organisasi. Terus kadang ada masalah yang muncul di organisasi, misalnya kepengurusan, ada beberapa pengurus yang tidak aktif. Terus ada kegiatan yang mungkin karena kegiatan besar kami harus di PMK harus mencari uang begitu ya. Jadi kami kadang kalau di PMK itu sering basar-basar keluar kota begitu ya. Dan itu kegiatan yang seru, cuman kalau dipikir ya akan sedikit menguras tenaga, tapi bukan berarti tidak seru ya. Itu seru banget. Itu sih. Oke, teman-teman ADM People, kita sudah mendengar bagaimana pengalaman dan bagaimana dilihat terpilihnya jadi ketua juga di salah satu lembaga. Nah, memang itu sangat-sangat menguras tenaga, begitu. Tapi tidak mematahkan semangat dari ketiganya begitu mengurus lembaga ini. Nah, memang pada memang saat terpilihnya itu pasti banyak relasi Kak, banyak pengalaman juga yang didapat belum dengan tugas-tugas yang lain dengan lembaga yang lain. Tapi dari ketiganya memang itu ketika memang mau jadi ketua itu memang harus ada niat dulu ya kayak memang harus ada memang niat yang besar begitu untuk naik jadi ketua ya, sehingga nanti menjalankan organisasi itu bisa progres lagi begitu. Oke teman-teman ADM People, tidak dirasa waktu sudah berjalan, kita sudah sampai setengah jaman lebih bicara-bicara mengenai sharing tentang organisasi. Mungkin dari ketiganya, dari Kak Ali, Kak Elvis, Kak Kelvin, mungkin ada motivasi nih untuk teman-teman ADM yang lain, mungkin dari yang angkatan bawah ini yang mau masih menerka-nerka mau masuk organisasi atau tidak. Mungkin ada sedikit motivasi untuk teman-teman itu. Mungkin saya persilakan untuk Kak Elvis. Oke, kalau dari saya pribadi motivasi, mungkin saya cerita sedikit ke teman-teman. Kalau saya boleh menyarankan ke teman-teman, sebaiknya teman-teman harus mengambil satu organisasi. Seperti yang dibilang oleh Ibu Ani selaku Wadah 3. Ibu Ani pernah bilang bahwa sebagai mahasiswa fisik, kita itu labnya kita itu organisasi. Kita beda dengan kimia, kita beda dengan kita beda dengan teknik yang punya lab mungkin orang di jalan, orang kalau kehutanan mungkin orang pergi ke hutan lindung atau apa. Kalau fisik kan tidak punya toh, dia tidak punya satu lab yang pasti begitu. Paling kantor, tapi kita kalau masuk ke kantor susah begitu. Jadi kalau kamu belajar di organisasi, karena pasti akan dapat banyak pengalaman di organisasi. Hari ini kami bisa bicara depan kamera, hari ini kita bisa bicara depan teman-teman semua, itu karena organisasi. Kami orang ini bukan orang yang berorganisasi waktu SMA, tapi ketika kami masuk dan berorganisasi, banyak pengalaman, ilmu yang kami dapatkan. Juga mungkin teman-teman, satu hal yang paling pasti, ketika teman-teman berorganisasi, tekunilah dan bertanggung jawab. Ketika teman-teman serius di organisasi, maka teman-teman pasti akan dapatkan ilmunya. Seperti orang membaca. Kalau dia serius membaca, mendalami ilmunya, pasti dia akan dapatkan ilmunya. Begitu sih motivasi itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Elvis atas motivasinya. Mungkin kita langsung ke Kak Kelvin. Mungkin dari Kak Ali dulu. Kalau dari saya motivasinya teman-teman usahakan, saya sepakat dengan pernyataannya Elvis tadi, minimal masuklah di satu organisasi atau UKM yang berada di fisik, karena itu akan menambah relasi ini teman-teman kepada mahasiswa yang lain ataupun dosen-dosen yang di prodi teman-teman miliki. Nah, kenapa masuk? Saya rasa kalau pengalaman saya masuk di organisasi ini adalah saya sudah semakin dekat dengan dosen yang ada di prodi maupun yang di dekanan. Saya sudah lebih dekat dan juga lebih dikenal, jadi teman-teman merasa tidak asing lah
di fakultasnya kita sendiri. Mungkin itu motivasi dari saya, jangan menjadi mahasiswa yang kupu-kupu. Sekian. Terima kasih Kak motivasinya. Mungkin yang terakhir dari Kak Kelvin bisa memberikan motivasinya untuk teman-teman. Ya oke. Yang pertama-tama tetap semangat teman-teman kuliah begitu. Itu yang pertama. Tapi selanjutnya adalah kita kalau ditanya motivasi sebenarnya terlalu berat untuk motivasi gitu. Jadi saya cuma kasih rekomendasi saja buat teman-teman terkhususnya mungkin yang baru akan berorganisasi dan sebagainya, karena ya seperti yang teman-teman lihat kami bertiga ini adalah orang yang bisa dikatakan lambat berorganisasi begitu, karena dari SD sampai SMA kita tidak pernah yang namanya organisasi. Tetapi ketika kita kuliah terus kita masuk di organisasi dan kita belajar betul-betul di sana, lihat teman-teman kita punya hasil yang di titik ini, apalagi teman-teman yang sudah berorganisasi sejak lama begitu, otomatis teman-teman mungkin akan mencapai titik di atasnya kami begitu. Makanya kenapa teman-teman ketika berorganisasi seperti yang dibilang kakak-kakak tadi, organisasi itu menjadi suatu tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan begitu. Jadi di sana harus bersungguh-sungguh, karena kalau tidak bersungguh-sungguh jadi rugi kalian berorganisasi tidak dapat apa-apa. Makanya menjadi hal krusial juga organisasi apa yang kalian ambil begitu, karena jika sesuatu organisasi yang kalian masuki tidak memberikan dampak apapun, saya sarankan untuk mending jangan begitu, karena menghabiskan waktu. Tetapi ketika kalian masuk di organisasi dan kalian mendapatkan hal baru, dan itu tidak selalu tentang materi teman-teman, mungkin dari relasi, dari emosi dan sebagainya, kalian punya tempat baru untuk bercerita, itu menjadi suatu juga capaian begitu untuk kita berorganisasi di sana, karena tidak selalu tentang materi banyak bisa didapat di Google, bisa dapat di tempat lain yang memang orientasinya adalah materi begitu. Kalau kami di organisasi kampus ya kami bukan materi, tapi kita memberikan pemahaman, kita memberikan tentang relasi, kita bicara tentang emosi yang dibangun di sini. Makanya kalau kalian mencari tentang keuntungan yang material itu bukan di sini tempatnya, karena kita tidak pernah menjanjikan kalian akan kaya begitu. Jadi motivasinya adalah kalian harus semangat, kalian juga harus berorganisasi, dan ya seperti Wani tadi, malah saya pernah lebih ekstrim lagi. Wani bilang ketika kalian tidak berorganisasi mending jangan divisi, dia sampai di sana begitu. Jadi buat teman-teman semua apalagi maba, silakan berorganisasi dimanapun di tempat yang kalian sukai. Jangan anti sama anak organisasi, karena pasti ada yang kalian dapat begitu. Mungkin bukan sekarang, tapi percaya kamu bertiga sudah menjadi bukti juga bahwa ada yang bisa kita ambil dari semua organisasi. Dan organisasi itu jangan cuma satu teman-teman, kalau dari saya pribadi, karena banyak hal yang bisa kalian ambil tempat lain begitu. Kayak saya di PMK ada yang bisa saya ambil, dan kalian juga banyak hal yang misalnya masih bisa kita sharing, cuman karena kita terbatas oleh waktu. Jadi itu saja mungkin rekomendasi dari saya, dan semoga teman-teman bisa berorganisasi dan kita bertemu di organisasi yang teman-teman bisa geluti begitu, dan ya menjadi mahasiswa yang betul ya. Betul. Ya itu, jadi itu pesan dari kami bertiga teman-teman. Kuliah juga jangan tidak masuk kuliah dan mut-mutan. Itu saja, terima kasih teman-teman, semangat. Oke, terima kasih Kak sudah memberikan motivasinya juga untuk teman-teman. Terima kasih juga dan ketiganya mau hadir di podcast ini. Mungkin sedikit memang penutup dari saya. Nah, memang tentunya motivasi tadi bisa jadi motivasi saya juga begitu. Saya sementara masih berproses juga di himpunan, nah memang seminimal mungkin ya teman-teman yang lain itu harus ambil organisasi begitu, minimal satu atau mungkin lebih bisa, karena alasannya teman-teman ya seperti yang dikatakan juga tadi, maksudnya kita ini di ilmu sosial dan politik begitu, labnya kita memang di masyarakat, yang mungkin lebih kecilnya itu yang ada di organisasi begitu. Nah, tentunya itu sharing-sharing tadi yang kita dapat itu jadi pembelajaran juga, bahwasanya memilih organisasi pun itu tidak terlalu menghambat kuliah juga begitu, kalau memang pembagian waktunya itu memang bagus. Terus kita lihat juga narasumber ketiga kita ini bukan cuma satu organisasi begitu yang dipilih begitu, melainkan 2-3 organisasi, tapi bisa manajemen waktunya dengan baik. Ya, itu saja podcast ini. Salam sinergi. Oke, nah mungkin itu saja podcast kita sore hari ini. Saya sendiri pamit undur diri.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi himap. Salam.